Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya, Dita Arifiani Padmawati, akan memaparkan tugas saya mengenai aksi nyata yang merupakan aksi nyata saya berdasarkan filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau memiliki beberapa pemikiran dalam melaksanakan pendidikan yang memanusiakan manusia sesuai kodratnya. Yang pertama, beliau membedakan antara kata pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Yang ketiga, dalam memberikan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Seperti halnya petani, ketika petani sudah menanam tanaman, mereka juga akan menyiapkan lahan yang baik, memupuknya, dan mengusahakan agar tanaman tersebut mendapatkan sinar matahari yang baik, sehingga pertumbuhan akan bagus dan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu halnya dengan pendidikan. Pendidik harus mampu memberikan suasana yang baik dalam pembelajaran, memberikan desain pembelajaran yang baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, tujuan pembelajaran akan tercapai. Yang selanjutnya, beliau mencetuskan bahwa pendidik merupakan orang yang harus menuntun. Artinya, anak diberi kebebasan dalam mengeksplorasi apa yang mereka akan lakukan di kelas, namun pendidik dijadikan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Poin yang selanjutnya, beliau juga menyetuskan bahwa pendidikan tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksud dari isi dan irama pada kodrat zaman yaitu muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik atau menuntun kekuatan kodrat anak. Dasar pendidikan yang selanjutnya menurut beliau Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu penanaman budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperi kemanusiaan.
Budi pekerti dijadikan sebagai kunci untuk mencapai keselaratan dan keseimbangan hidup, sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Poin yang selanjutnya, pendidikan haruslah berpihak pada murid, atau pendidik harus berhamba pada murid. Artinya, segala yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan murid tanpa ada tekanan dan paksaan oleh guru, sehingga tercipta ruang kolaborasi yang harmonis. Poin yang selanjutnya tentang falsafah yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Kita sebagai seorang pendidik harus benar-benar melaksanakan falsafah ini dalam melaksanakan pembelajaran. Ing ngarsa sung tulodo artinya di depan seorang guru harus memberi teladan atau contoh. Ing madya mangunkarsa, seorang guru ya di tengah-tengah harus bisa membangun semangat dan kemauan. Sedangkan tutwuri handayani, di belakang kita harus bisa memberi dorongan. Hal itu dapat dilaksanakan jika pendidik bisa berkolaborasi yang baik dengan berbagai pihak, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuan akhir dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mencetak pelajar sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, serta dapat menciptakan student yang well-being, artinya selamat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat yang saya hormati, berikut adalah aksi nyata yang telah saya lakukan berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Salam lin Nabi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Dharma Utama, sarjana pendidikan, selaku teman sejawat dari Ibu Dita Liviani Fatmawati, sarjana pendidikan. Dari proses kegiatan pembelajaran yang sudah Dita lakukan, sudah menunjukkan pembelajaran yang bagus atau baik. Baik dalam artian adalah ketika sebelum pembelajaran, peserta didik dibiasakan dengan baris terlebih dahulu di depan kelas dan masuk satu persatu untuk menunjukkan kedisiplinan dari peserta didik sehingga dapat masuk dengan teratur dan tidak bersama-sama. Setelah itu, ketika sudah di kelas, setelah melaksanakan doa pembuka, peserta didik dibiasakan dengan literasi. Yang pertama, kegiatan literasi adalah Asmaul Husna. Setelah itu yang kedua dilanjutkan literasi kedaerahan, yaitu dengan menyanyikan lagu-lagu daerah, dan literasi yang terakhir adalah membaca buku bacaan, yang diakhiri dengan menulis capaian dari literasi hari ini di dalam jurnal literasi. Kegiatan literasi itu selesai, Bu Dita juga tidak lupa dengan penyampaian tujuan pembelajarannya di hari itu. Penting untuk peserta didik tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang akan didapat dari proses pembelajaran hari itu. Setelah itu, dalam kegiatan pembelajarannya, untuk meningkatkan semangat dari peserta didik, saya melihat kita sudah melaksanakan ice breaking atau kegiatan awal pembuka. Misalnya kalau pagi itu kalau otaknya belum panas, juga kita memberikan stimulus atau rangsangan agar peserta didik itu bisa semangat dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Dita. Dalam proses kegiatan pembelajarannya yang saya lihat, Bu Dita sering menggunakan model CTL atau contextual teacher learning. Nah, dari model pembelajaran ini, Bu Dita mengaitkan pembelajaran di kelas dengan lingkungan di sekitarnya. Tidak jarang Bu Dita melakukan survei di sekitar lingkungan dan dibantu dalam pembelajarannya dengan menggunakan benda nyata dan PowerPoint. Dalam proses pembelajarannya, Bu Dita sering menerapkan model diskusi. Dari model ini dibantu dengan metode pembelajaran inquiry dan CTL. Dalam diskusi ini, peserta didik bisa berlatih untuk bekerja sama dan menemukan jawabannya sendiri atau menemukan pemecahan masalahnya secara sendiri. Setelah itu, dari kegiatan diskusi ini, peserta didik dituntut untuk dapat melakukan interaksi dengan cara pertama, peserta didik melakukan presentasi. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab, sehingga dapat melatih anak dapat berinteraksi secara formal ketika diskusi dan melatih anak untuk berani tampil di depan untuk menyampaikan jawabannya. Selain pembelajaran di dalam kelas, Bu Dita juga melakukan pengenalan permainan tradisional. Permainan tradisional ini dilakukan setiap hari Sabtu. Permainan tradisional ini bertujuan untuk melatih nilai kebersamaan, gotong royong, dan ketangkasan dari peserta didik, sehingga diharapkan dengan pembiasaan pengenalan permainan tradisional setiap hari Sabtu dapat melestarikan permainan tradisional di sekitar kita. Dari kegiatan yang kita lakukan dan pembiasaan yang kita lakukan, semoga selalu konsisten dan dapat memberikan semangat untuk guru sekitarnya untuk bisa mencontoh dan bahkan bisa lebih dari apa yang kita lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsa. Saya murid kelas 5. Menurut saya, pelajaran Bu Dita sangat menyenangkan. Bu Dita telah mengajari saya banyak hal, menyanyi, menari, diskusi, dan maju di depan kelas. Terima kasih Bu Dita telah mengajari saya. Bapak, Ibu guru hebat yang saya hormati, itulah tadi paparan aksi nyata yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat.